Cina, yang dikenal sebagai negeri Tiongkok atau negeri tirai bambu, adalah salah satu negara tertua di dunia yang terkenal karena sejarah, politik, serta budayanya. Negara terbesar ketiga di dunia ini memiliki luas wilayah mencapai 9.572.900 km persegi, yang terdiri dari 23 provinsi dan 674 kota di dalamnya. Terletak di kawasan Asia Timur dan berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, Cina berbatasan dengan beberapa negara lain seperti Mongolia, Nepal, India, Laos, Vietnam, Korea, Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Saat ini Cina diketahui merupakan salah satu negara paling maju di dunia, yang telah berhasil merajai berbagai aspek kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun teknologi. Namun di balik kejayaannya, negara pimpinan Presiden Xi Jinping ini memang sangat ketat dalam soal praktek keagamaan. Kehidupan Muslim di Cina mempunyai beberapa sudut pandang yang berbeda. Bahkan, tidak sedikit yang memiliki pandangan bahwa ideologi yang dianut oleh negara Cina menafikan agama bagi rakyatnya. Namun, di sisi lain penyebaran Islam sebagai agama minoritas di Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Islam telah berkembang dan menyebar di seluruh daratan Cina. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan warga Muslim di sana? Mari kita simak video berikut ini. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sebenarnya Cina secara resmi merupakan negara komunis yang cukup skeptis terhadap agama. Di mana dari total penduduknya yang berjumlah 1,4 miliar, ada sekitar 1 miliar manusia atau mayoritas 73,56% penduduknya tidak beragama atau ateis. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah komunis ini mulai melunak dan membuka diri terhadap keyakinan agama lain di negaranya. Hal ini tercermin dengan ditetapkannya aturan yang melisensikan 5 agama resmi, yaitu Buddha, Taoisme, Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, yang diawasi oleh organisasi resmi di bawah Front Persatuan Partai Komunis. Walaupun dalam prakteknya hak dan kebebasan warga dalam menjalankan ibadah telah dijamin, namun pemerintah Cina tetap melarang keras kegiatan misionaris maupun dakwah dari organisasi atau individu tidak resmi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gerakan atau kegiatan kriminal yang mengatasnamakan agama, maupun campur tangan pihak asing dalam urusan keagamaan di negaranya. Meski semuanya dimonitor ketat dalam pengawasan pemerintah, namun setidaknya keberadaan masjid, gereja, dan vihara di negeri tirai bambu ini cukup menjadi bukti bahwa pemerintahan Cina berusaha menunjukkan komitmen untuk menjamin dan melindungi kebebasan kehidupan beragama di negaranya. Menurut data Global Muslim Population, jumlah umat Muslim di Cina saat ini diperkirakan lebih kurang 28,5 juta jiwa, atau hanya sekitar 2% saja dari jumlah total penduduknya. Kebanyakan dari mereka dianggap sebagai etnis minoritas, yang secara tradisional menganut agama Islam secara turun-temurun, dan tersebar di beberapa wilayah yang ada di negara Cina. Beberapa sumber sejarah mengatakan, agama Islam masuk ke Cina diperkirakan pada sekitar awal abad ke-7, di masa pemerintahan dinasti Tang. Di mana saat itu Khalifah Utsman bin Affan mengutus Sa'ed bin Abi Waqqas bersama 15 orang lainnya, dalam kunjungan diplomatik dan memperkenalkan ajaran Islam ke daratan Cina. Bak gayung bersambut, mereka kemudian diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Bahkan sang kaisar mengizinkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton, yang merupakan masjid pertama di daratan Cina. Sejak itu, lambat laun Islam mulai berkembang di negeri tirai bambu ini, dan hingga sekarang diketahui terdapat sekitar 35.000 masjid yang telah berdiri di Cina. Berdasarkan etnisnya, terdapat sekitar 56 etnis yang terdaftar secara resmi di Cina. Salah satunya adalah suku Han, kelompok etnis terbesar di Cina, yang menyumbang sekitar 92% dari total populasi negara ini. Suku Han telah lama menjadi mayoritas dominan di Cina, dengan akar budaya dan sejarah yang kaya.
di mana bahasa Mandarin yang merupakan bahasa resmi Cina, berasal dari kelompok etnis ini. Meskipun mayoritas, namun etnis ini terbilang masih sedikit yang memeluk Islam. Kebanyakan dari mereka adalah pemeluk kepercayaan turun-temurun, agnostik, atau ateis. Kelompok suku ini tersebar di seluruh provinsi di Cina, dan memiliki pengaruh yang luas dalam politik, ekonomi, dan budaya negara. Selain itu, ada juga suku Hui dan suku Uighur yang merupakan etnis terbesar setelah suku Han, dan merupakan kelompok etnis pemeluk agama Islam terbesar di negara yang beribu kota di kota Beijing ini. Suku Hui sebagian besar fasih berbahasa Mandarin, sama seperti suku Han. Mereka juga punya preferensi makanan yang hampir sama, meski tidak mengkonsumsi daging babi dan minum alkohol seperti kebanyakan orang Han. Suku Hui ini diperkirakan berjumlah sekitar 11 juta jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah Cina. Tapi sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di daerah otonomi Ningxia. Sedangkan suku Uighur kebanyakan berbicara dalam bahasa Uighur, yang berakar dari bahasa Turki kuno dengan aksara Arab. Mereka cenderung memiliki penampilan dengan budaya Asia Tengah, seperti Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakhstan, sehingga berbeda dengan etnis mayoritas Han di Cina. Populasi Uighur yang berjumlah sekitar 12 juta jiwa ini, sebagian besar tinggal di daerah otonomi Uighur di Xinjiang. Terlepas dari semua masalah sosial yang melibatkan etnis Muslim di negara ini, pada kenyataannya saat ini Cina cukup terbuka pada Islam. Ini dapat dilihat dari banyaknya negara-negara sahabat Cina, yang berasal dari negara mayoritas Muslim daripada negara-negara Barat dan Uni Eropa. Bahkan secara terbuka mengakui Islam sebagai salah satu dari 5 agama resmi yang dijamin oleh negara. Di kota-kota besar, dulunya sulit menemukan wanita berjilbab. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak muslimah lokal yang berjilbab di Cina. Tidak hanya para lanjut usia, banyak muslimah muda yang mulai mengenakan jilbab. Mereka terlihat sering mendatangi masjid, dan konsisten menggunakannya dalam keseharian, bahkan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai restoran halal, Muslim di Cina telah diberikan prioritas oleh pemerintah untuk mendapatkan suplai makanan halal. Dengan menjamurnya restoran-restoran halal ini, membuat keberadaannya mudah dijumpai di setiap pelosok kota di Cina. Bahkan di Shanghai, kota metropolitan internasional di Cina, telah menetapkan regulasi untuk menjamin pasokan makanan halal bagi masyarakat Muslim. Selain itu, pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota Muslim, diharuskan memiliki kantin Muslim dengan makanan halal. Bahkan, hampir semua kampus di Cina menyediakan kantin Muslim, yang terpisah dengan kantin non-Muslim. Kantin-kantin tersebut mayoritas dikelola oleh Muslim Cina dari etnis Hui dan Uighur, yang menjajakan menu makanan halal khas daerah mereka. Pemerintah Cina juga memberikan banyak hak istimewa kepada Muslim minoritas, seperti libur nasional keagamaan, subsidi dan pembebasan pajak untuk rumah ibadah atau masjid, reformasi tanah, fasilitas pemakaman umum, membebaskan mereka dari kebijakan satu keluarga satu anak, dan masih banyak lagi. Etnis minoritas Muslim juga diberikan keleluasaan dalam membentuk unit otonom mereka sendiri, seperti daerah, prefektur, kabupaten dan kota, di mana kader minoritas yang terpilih akan diberi peran kepemimpinan. Di samping itu, pemerintah Cina juga mulai meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina, yang merupakan tempat mayoritas penduduk Muslim tinggal, seperti di wilayah Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, dan lain sebagainya. Serta mendorong warga Muslim yang tinggal di wilayah tersebut untuk merantau ke provinsi-provinsi di bagian timur Cina, yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Itulah tadi bagaimana kehidupan warga Muslim di Cina, dan seperti apa perlakuan pemerintah Cina terhadap minoritas Muslim di sana. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.
Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.